What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Sudah lama banget gue tidak membuat tampilan video seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini gue pengen bahas nih teman-teman mengenai progres toko 400 juta di Shopee menuju 1 miliar pertama teman-teman. Ya, ini akan jadi pembahasan yang menurut gue bakal seru banget ya. Kenapa gue bilang bakal seru banget? Karena di sini kita akan membahas mengenai apa yang terjadi pada toko ini, terus apa yang gue lakukan sehingga progresnya itu bisa naiknya lumayan pesat teman-teman. Oke? Jadi sebelum itu gue pengen kasih tahu ke teman-teman dulu bahwa memang di mana tahun 2024 ini akan merupakan challenge untuk kita semua seller penjual di online. Kenapa? Karena makin banyak peraturan, makin banyak fitur baru, dan makin banyak update-update ke depannya yang bisa dibilang saat ini masih belum launching. Tapi karena gue tipikal analisis dan gue juga tipikal orang-orang yang suka ngepoin digital, udah gitu gue dikasih kepercayaan juga untuk menjadi ya seller mentor Shopee juga, sehingga gue juga mendapatkan bocoran-bocoran. Jadi ya lumayan lah, tapi gue juga nggak pelit ilmu untuk sharing ke kalian. Nah teman-teman jangan lupa untuk tinggalkan like dulu sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video seperti ini. Gue nggak minta apa-apa teman-teman, kalian hanya cukup like aja video ini. Langsung aja kita gas teman-teman. Nah, jadi feedback Februari 2024. Omset toko ini itu di 466 juta di pesanan di 4002 pesanan. Oke. Jadi apakah sudah besar omsetnya? Sudah besar teman-teman, sudah lumayan lah. Ya besar sih ya. Nah waktu gue pegang ini omsetnya masih di 300 jutaan. Nah tiba-tiba di bulan Februari ini ada sempet drop. Dan ini kalau nggak salah Februari 2024 ini drop karena ada kompetitor yang tiba-tiba banting harga, sekaligus produk-produk bestsellernya itu tiba-tiba ada yang habis. Jadi impact lah ke bulan Februari. Cuman habisnya nggak terlalu lama sehingga juga penurunannya tidak terlalu tajam. Cuma turun di 6,6%. Omsetnya turun 13%. Tapi masih batas wajar lah menurut gua. Nah, dari 466 juta ini banyak hal yang gue evaluasi dan banyak ads yang gue otak-atik dan lumayan makan waktu banget dan gak makan waktu sebentar ya. Jadi gue otak-atiknya gak cuma 1-2 hari doang, bisa bener-bener sampai 3 minggu berturut-turut gak berhenti, bahkan berbulan-bulan ya. Jadi ini 1 bulan full gue otak-atik, gue cek mulu tiap 3 jam, tiap 5 jam, gue cek terus pokoknya. Jadi kayak keseruan sendiri aja gue. Nah, jadi kalau misalnya kalian tanya apakah Februari 2024 jelek? Jadi sebenarnya menurut gua secara overall toko respon market memang cukup abu-abu di bulan Februari 2024. Namun memang banyak hal yang harus dilakukan sebelum eksekusi di bulan Maret 2024. Nah, kalau kita ngomongin bulan Maret kan udah pasti ya lebaran. Bukan lebaran, maksudnya bulan puasa. Bulan puasa kan traffic lagi naik-naiknya tuh, tapi kan untuk kategori-kategori tertentu doang, khususnya kayak kategori muslim. Nah, untuk toko ini bukan kategori muslim teman-teman ya, bukan fashion juga. Nah, jadi ini lebih ke otomotif teman-teman. Kemudian preparation apa yang harus dilakukan untuk toko yang ini teman-teman. Apalagi ini toko otomotif dimana ya hype-nya itu nggak bakal sekencang orang yang jual fashion. Karena bulan lebaran orang pada belanja, kalau otomotif kan masih belum tentu ya. Nah, kita cek nih feedbacknya kayak gimana. Nah, so far dari problem toko saat ini, untuk toko yang ini, itu produk cukup kompetitif di market. Kemudian persaingan antara brand kompetitor, kemudian produk cukup turun naik, dan perubahan sistem Shopee. Nah, di poin pertama, karena di sini gue tulis produk cukup kompetitif di market. Nah, di sini gue tidak sama sekali menurunkan atau menyarankan untuk menurunkan harga. Jadi tetap keep di harga sekian teman-teman. Jadi gue memang nggak mau turunin harga aja. Kemudian persaingan antara brand kompetitor. Jadi banyak brand-brand juga itu yang nge-boost sehingga ya kita beradu nih. Ini tokonya bukan brand tapi beradu dengan yang brand-brand. Jadi kayaknya lumayan berat nih. Cuman ya bisa-bisa aja lah kalau misalnya
memang kita ada niat, memang kita mau evaluasi, kita juga marketingnya juga oke, pasti akan berkembang juga. Cuman pada poin ini memang eksekusinya kebanyakan di gua, karena gue yang otak-atik dari segi iklan dan sebagainya. Kemudian untuk produk cukup turun naik. Maksudnya apa nih? Jadi perkembangan produknya itu lagi naik, ntar nggak lama turun, ntar naik, nggak lama turun. Jadi menurut gue untuk produknya ini karena mungkin berhubungan dengan otomotif ya, jadi produknya itu cukup turun naik teman-teman. Jadi kayak nggak stabil, dia naik stabil terus naik lagi. Tapi ini kayak cenderung naik turun, naik lagi turun lagi. Nah, yang pengen gue jaga kan dia tetap naik. Meskipun ada penurunan tapi tetap ada kenaikan. Itu yang sebenarnya pengen gue jaga. Cuman ya kita lihat lah nanti kayak gimana ya. Kemudian perubahan sistem Shopee. Nah, jadi di sini ada sedikit crash ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya teman-teman perhatikan, sekarang kan Shopee itu harganya muncul di harga tengah atau harga termahal ketika kalian punya variasi. Nah, kebetulan untuk toko ini produk-produknya kebanyakan main di variasi. Main di variasi harganya beda-beda. Nah, di tampilan awal Shopee atau tampilan depan Shopee yang dimunculkan adalah harga tengah atau harga termahal, bukan harga termurah. Jadi kesannya produknya mahal, padahal mah tidak mahal sesuai dengan dia mau beli variasinya apa, kayak gitu. Nah, mungkin ini bakal jadi problem juga untuk teman-teman semua di sini yang jualnya ada variasi-variasi yang harganya beda-beda ya. Ya, ini gua rasa kita bakal relate lah dalam case ini. Nah, kalau kita lihat secara order grafik chart, kalian bisa lihat nih di sini. Ini gua tarik garis, ini lumayan stabil ya. Jadi secara orderan harian rata-rata cukup merata. Bisa dibilang butuh produk yang harus dipump agar grafik bisa lebih meningkat dan konsisten. Nah, ini kan kurang lebih kayak kita main trading ya atau main saham. Jadi ketika gue membaca analisa grafik ini, gue lihat loh kok ini flow-nya cenderung stabil, tidak naik dan tidak turun. Dia stabil aja hariannya. Tapi kan yang gue butuhkan adalah tadi, dia naik, turun nggak apa-apa tapi naik. Jadi average-nya itu ya tetap naik ya gitu teman-teman. That's why gue langsung menemukan beberapa hal yang harus gue evaluasi. Nah, di sini gue pengen bahas supaya produknya ini bisa dipump dan bisa meningkat dan konsisten. Nah, jadi conclusion dari gue adalah connected products, happening model, branding, dan different keyword boosts. Different keywords boost. Oke, ya gue belibet nih ya. Kita cheers dulu, minum dulu ya. Oke, jadi connected products. Jadi gue mencoba untuk menghubungkan produk-produk yang bisa sekiranya dapat mengangkat produk di toko ini. Kemudian gue juga tidak terlalu fokus ke produk hero, tapi gue fokus untuk meningkatkan traffic dari si toko ini. Jadi gue tidak fokusnya ke produk hero nih saat ini ya. Nah, kemudian happening model. Gue mencoba untuk request, coba dong ini anyway toko klien gue ya. Gue mencoba untuk request, coba tolong bikin beberapa model yang sekiranya bisa jangka panjang. Dicoba aja trial and error mengenai model-modelnya, karena di sini pengen gue bakal naikin. Jadi muncullah beberapa produk yang bisa sekiranya di boost, tapi ada beberapa produk juga yang sudah lama atau produk-produk baru yang sudah di-upload dari 1-2 bulan yang lalu. Gue coba untuk naikin juga supaya bisa jadi happening. Kemudian branding, karena zamannya sekarang juga udah pada pakai TikTok Shop dan sebagainya, orang udah terbiasa buka sosial media. Gue minta banget nih untuk banyakin branding dari segi video-video untuk model yang pengen gue naikin juga. Kemudian different keywords boost. Jadi gue memakai metode dimana gue kan tadi fokusnya pengen ke traffic dulu nih. Kemudian gue menjaga kestabilan produk views dan store views supaya dia bisa naik dengan beberapa keywords baru yang tentu saja bisa saja tidak dipakai lagi nanti. Tapi untuk saat ini beberapa masih ada yang gue pakai, beberapa udah ada yang gue hapus. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari conclusion ini gue butuh waktu tuh dari Februari, Maret, dan menuju April. Nah, kita lihat April itu feedbacknya gimana. Dan bang, ini teman-teman ya. Jadi di bulan Februari 2024 ini kan tadi omset di 466 juta, pesanan di 4.002.
Dan di April 2024, omsetnya di 950 juta, pesanan di 9.281. Jadi estimasi 3 bulan progres itu sangat-sangat baik. Momentum juga sangat mempengaruhi dan terus berprogres, yang penting bisa up. Oke? Seperti tadi gue bilang, ini bukan toko fashion, jadi gue tetap mengambil momentumnya biar tokonya bisa growth. Dan ya puji Tuhannya ya, ini feedbacknya positif. Tapi sekali lagi gue bilang, meskipun gue memperlihatkan hal seperti ini, gue sangat-sangat fair orangnya. Bukan berarti gue adalah dewa yang bisa naikin toko orang secara sembarangan. Udah gitu nggak selalu kita ngomongin 2 bulan pasti naik, 3 bulan pasti naik, nggak. Namanya kita jualan, kita butuh proses. Nah, proses itulah yang sangat penting untuk keberlangsungan nasib kita berbisnis online. Nah, jadi untuk toko ini gua bener-bener happy karena dia progresnya bagus banget dari 4.000 ke 9.200. Omset dari 466 juta ke 950 juta. Dikit lagi 1 miliar nih teman-teman. Padahal gue targetnya pengen 1 miliar, cuman kayaknya ya udahlah. Tetap bersyukur karena naiknya juga banyak. Nah, kemungkinan besar kan habis bulan April bakal menurun. It's okay karena at least tokonya udah ngehit di 950 juta. Kenaikannya udah pesat dan gue yakin nanti akan berproses setiap bulannya. Ya meskipun ada penurunan nanti di bulan ini ya, bulan Mei berarti akan ada penurunan gue yakin. Tapi at least gue yakin pasti bisa ngejar lah. At least nanti mungkin akhir tahun bisa lebih tinggi daripada yang bulan Lebaran, atau mungkin Lebaran tahun depan bisa lebih tinggi daripada yang ini. Kita kejarnya ke arah sana. Nah, grafiknya langsung beda kan teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat grafiknya tadi kan cenderung lurus, stabil, rata-rata. Nah, grafik inilah yang gua inginkan. Jadi bener-bener gua pantau abis teman-teman. Jadi gua sampai fokus banget, gua sampai nggak buka WA teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman di sini kalau nanya, Koryo kok kayaknya jarang balas chat atau jarang balas DM, kemudian jarang upload video update-update di Instagram, di TikTok. Gue terlalu fokus ngurusin kayak gini teman-teman. Oke, karena gue keseruan sendiri aja. Nah, grafiknya di sini kalau teman-teman lihat, ini kan trafficnya itu, ordernya itu dia cenderung naik turun, tapi cenderung kan naik. Kemudian ketika kita lihat di lingkaran down order, itu gue lingkarin ya, down order, itu grafik merata, dari merata jadi turun naik, tapi cenderung naik. Titik support menjadi acuan untuk order semakin tinggi. Nah, ketika lagi penurunan itu tuh, itu adalah penurunan di mana average yang bulan lalu. Bulan Februari berarti. Itu average-nya. Tapi karena gue udah sempet ngetesting dan ngepump di awal bulan dan juga di bulan lalu, berarti kan Februari di Maret. Jadi that's why di bulan April gue udah tahu nih gue bakal eksekusi seperti apa. Jadinya langsung naik deh grafiknya. Dan udah gue agak turunin juga sih, karena gue tahu Mei pasti agak menurun. At least ya udah bagus lah. Jadi titik supportnya udah dapat gue di bagian sini. Nah, apakah semua toko juga bisa? Tentu saja bisa teman-teman. Tapi progres setiap toko jelas berbeda. Tidak dapat dipukul rata dan produk jualan juga berbeda-beda. Dan dari gue sendiri adalah be humble and keep on spirit teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi ini jadi pembahasan yang menurut gue jadi pembahasan yang cukup menarik banget, karena toko otomotif loh, toko otomotif di bulan puasa gue naikin dan ternyata bisa berprogres. Tapi sekali lagi gue bilang, setiap toko punya journey-nya masing-masing, punya progresnya masing-masing. Kemudian naiknya kapan juga tergantung juga teman-teman. Jadi gue bukanlah dewa, gue hanya mencoba untuk membantu UMKM. Ya gue cukup happy lah, ini menyenangkan banget buat gue, walaupun kadang-kadang ada yang jahatin gue teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih dari Rio Gandhi. Anyway, sekarang jam 2 subuh teman-teman ya, tanggal 2 Mei 2024. Dan buat teman-teman di sini yang pengen nanya-nanya jasa konsultan gue atau mungkin face to face online atau offline meeting, bisa hubungi ke nomor yang di sini teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media gue. Sekali lagi gue ucapkan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komen sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan juga silahkan komen aja. Dan gimana respon lebaran kalian, bulan puasa dan lebaran? Apakah orderan kalian kencang atau tidak? Dan kalau misalnya naik berapa persen? Coba tulis kolom komentar juga ya. Rio Gandhi, peace out.